A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin dengan NIM 2205187. Di sini saya akan menganalisis kasus pelanggaran hak cipta komunitas Noken Papua. Kanopa adalah sebuah komunitas di Kota Jayapura yang bergerak dalam bidang seni dan budaya dalam melestarikan Noken Papua yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kanopa juga mengabadikan hasil karya mereka dalam bentuk fotografi dan ditampilkan dalam jejaring sosial sebagai wadah promosi komunitas mereka. Melalui komunitas ini, masyarakat diperkenalkan akan noken asli buatan Papua yang menggunakan bahan baku asli dari alam, bukan tas rajut dari benang yang selama ini diperjualbelikan dengan nama yang sama. Kanopa juga mengedukasi masyarakat tentang cara pembuatan dan cara pelestarian bahan baku dari noken itu sendiri dengan memperdayakan orang asli Papua sebagai pengrajin noken dalam rangka memperkenalkan komunitas mereka di publik. Kanopa sering kali menampilkan gambar, fotografi, hasil karya mereka sendiri pada situs jejaring sosial. Sejak tahun 2018, percetakan kaos dengan gambar dan tulisan yang menunjukkan ciri Papua menjadi marak di Kota Jayapura. Kaos-kaos ini kemudian diperdagangkan sebagai oleh-oleh atau souvenir kepada turis-turis lokal maupun mancanegara yang datang berkunjung ke Kota Jayapura. Sayangnya, ada beberapa produsen kaos yang nakal yang menggunakan hasil karya fotografi dari Kanopa sebagai gambar sablon pada kaos yang mereka jual. Hal ini yang membuat Kanopa merasa dirugikan karena gambar fotografi yang mereka hasilkan ternyata selama ini dipergunakan untuk kepentingan komersil pihak lain. Hal ini tentu saja melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian hak cipta menurut Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pada pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta ayat 1 poin K tercantum bahwa fotografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang ini. Maka sudah seharusnya penciptaan dilindungi oleh hukum dari tindakan yang merugikan. Dalam proses menuangkan hasil karyanya ke dalam bentuk nyata berupa fotografi, Kanopa tentu saja pasti telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, dan juga materi. Dengan demikian, sudah seharusnya pengorbanan Kanopa diapresiasikan dengan sebuah bentuk perlindungan hukum dari negara. Ketika hasil fotografi ini diumumkan dan telah menerima banyak apresiasi serta popularitas, seringkali hal ini yang dimanfaatkan oleh pihak nakal untuk melakukan pelanggaran hak cipta, mencari keuntungan pribadi dengan cara menyalin gambar fotografi tersebut dan dituangkan lagi dalam bentuk cetakan sablon pada kaos yang telah diperjualbelikan. Saudara Rafli SE telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan menyablon dan menempelkan karya fotografi noken Papua. Perlindungan hukum Indonesia atas karya fotografi yang merupakan bagian dari hak cipta. Karya fotografi dalam pasal 40 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencakup semua foto yang didapatkan atau diciptakan melalui kamera. Dengan demikian, perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta sebuah karya fotografi mengikuti aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, pemerintah melindungi hak cipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi merupakan hak kekayaan. Jadi, apabila ada yang mencuri harta kekayaan tersebut, maka pihak yang mencuri dianggap sebagai pihak yang melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran terhadap pemilik kekayaan tersebut. Undang-Undang Hak Cipta menempatkan kejahatan terhadap hak cipta adalah kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan.
Hak cipta merupakan hak milik bagi penciptanya atau hak lisensi bagi yang mendapatkan lisensi atas karya ciptaan tersebut. Hak milik dari hak cipta menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan dapat melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap ciptaan miliknya. Hak cipta ini dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak orang lain, bagian dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, atau dengan cara lainnya. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa hak cipta adalah hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemiliknya, yang berlaku syarat kepemilikan bagi mengenai cara menggunakan maupun cara pengalihan haknya. Dengan alasan itulah pemerintah memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak cipta tersebut. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan cara melawan hukum. Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pihak lain yang ingin menggunakan hak ekonomi pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta haruslah mendapat izin dari pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta. Izin yang diberikan oleh pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta kepada pihak lain dalam memperbanyak atau menggunakan ciptaan dan memiliki persyaratan tertentu yang biasa dikenal dengan nama lisensi. Menurut pendapat saya, Saudara Rafli SE telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan memakai fotografi noken Papua tanpa meminta lisensi pemegang hak cipta. Di sini, Saudara Rafli SE sudah jelas melakukan pelanggaran hak cipta sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pengertian hak cipta menurut Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.